Bello. Oh, kecap lagi. Sisi. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar membahas mengenai margin of safety. Baik, apa sih margin of safety itu? Baik, teman-teman, sebelum kalian masuk mengenai pembelajaran margin of safety, alangkah lebih baiknya kalian memahami atau menguasai terlebih dahulu ya mengenai analisis dari nilai intrinsik suatu saham. Nah, jika kalian sudah memahami dari nilai intrinsik suatu saham, baru kalian bisa menganalisis dari margin of safety seperti ini. Baik, teman-teman, jadi margin of safety ini merupakan salah satu ilmu yang ada dalam metode value investing. Oke, apalagi sih metode value investing? Mungkin kalian bisa flashback kembali lagi ya di video sebelumnya, kita juga sempat membahas mengenai metode dari value investing itu apa. Oke, jadi nanti di sini dari margin of safety kita bakalan menentukan kira-kira pada harga berapa sih kita akan melakukan pembelian suatu saham perusahaan dan pada harga berapa kita akan melakukan keputusan untuk melakukan penjualan saham yang sudah kita miliki. Jadi di sini kita akan menentukan keputusan pembelian dan penjualan suatu saham perusahaan di sini yang akan kita beli ataupun kita jual berdasarkan nilai intrinsik yang sudah kita valuasi sebelumnya. Dan kita bandingkan dengan nilai dari margin of safety ini, baru nanti kita bisa menentukan keputusan investasi yang tepat itu untuk melakukan pembelian dan penjualan itu pada harga seberapa, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, kita bisa lihat ya pada garis merah ini merupakan nilai dari intrinsik suatu saham perusahaan. Nah, nilai intrinsik ini tergantung ya, bergerak fluktuatif ya, tergantung dari kinerja keuangan perusahaan. Nah, terus habis itu sedangkan yang pada garis hitam ini merupakan pergerakan harga saham. Nah, seperti yang kita tahu kan pergerakan harga saham itu bergerak fluktuatif dari hari ke hari, bisa mengalami kenaikan, bisa mengalami penurunan. Seperti contohnya pada garis hitam ini tadi kan sempat harganya itu pada kisaran segini mengalami penurunan sampai di harga terendah seperti ini, terus habis itu sempat mengalami kenaikan kembali lagi dan harga hitamnya ini, harga market price atau harga sahamnya ini bergerak di atas dari nilai intrinsik. Nah, jadi keputusan untuk kalian melakukan pembelian atau penjualan di sini, kalau untuk kalian ingin melakukan pembelian, pastikan garis hitamnya ini berada di bawah dari garis merah. Garis merah ini garis nilai intrinsik atau harga saham saat ini itu berada di bawah dari nilai intrinsik. Nah, itu keputusan untuk kalian membeli. Nah, bagaimana tata cara untuk pembeliannya? Nah, nanti akan saya jelaskan kembali lagi pada slide selanjutnya. Dan apabila dari garis hitam atau garis dari harga saham perusahaannya di sini melewati pada garis di atas harga merah, garis nilai intrinsik atau garis merah, nah maka ini keputusan untuk kita melakukan penjualan. Biasanya sih saya sudah mendekati garis merah ini atau pada saat di titik merah atau kalau bisa sih ya lebih tinggi lagi dari garis merah itu ya keputusan untuk kita melakukan penjualan dan baru saya akan melakukan pembelian saham perusahaannya kembali lagi apabila sahamnya itu bergerak turun kembali ke posisi seperti ini dan berada pada titik harga terendah suatu saham perusahaan jika dibandingkan dengan nilai intrinsik saham perusahaan. Nah, jadi sebelum kalian melakukan keputusan melakukan pembelian atau penjualan, coba kalian analisis terlebih dahulu kembali nilai intrinsiknya berapa, terus baru kalian hitung kembali nilai dari margin of safety-nya. Oke, teman-teman, sedikit overview. Jadi metode dari konsep dari margin of safety ini sempat diperkenalkan oleh Benjamin Graham. Benjamin Graham merupakan salah satu dari investor yang bisa dibilang cukup sukses ya di dunia dan di sini salah satu dari guru dari Warren Buffett. Salah satu ya bisa dibilang di sini tuh salah satu dari investor yang terkaya di dunia ya, hanya dengan melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai yang cukup capable ya untuk diinvestasikan seperti itu. Nah, di sini sempat diperkenalkan oleh Benjamin Graham dan David Dodd tahun 1934 mengenai margin of safety, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini itu apa sih margin of safety itu? Baik, margin of safety merupakan perbedaan antara nilai intrinsik saham dengan harga saat ini, sama seperti tadi ya di grafik yang sempat kita jelasin. Di sini
kan grafik yang untuk warna hitam atau harga saham itu bergerak fluktuatif, bisa naik turun, dan kayak gitu istilahnya di sini kalau untuk melakukan keputusan pembelian dan penjualan, pastikan kembali lagi kita pantau dengan membandingkan antara nilai intrinsiknya ini dengan grafik harga sahamnya, seperti itu. Nah, selain dari itu, dari metode margin of safety, kita bisa menentukan batas keamanan untuk meminimalisir kerugian. Nah, jadi maksudnya di sini bagaimana sih? Nah, kalau kita sudah menentukan dari margin of safety, maka kita bisa meminimalisir dari resiko. Nah, teman-teman, baik, jadi begini, kan kalau kita tadi sudah menentukan nilai intrinsik atau nilai harga wajar suatu saham perusahaan, nah kita bisa menentukan kayak gitu kira-kira, oh pada harga wajar di kisaran berapa sih harga saham itu bisa dilakukan untuk penjualan, dan pada harga berapa sih kita bisa melakukan pembelian saham perusahaan. Nah, bagaimana cara untuk menentukan pembelian dan penjualannya? Kalau untuk penjualan kita bisa menjual tadi seperti contoh di atas dari harga pasar saham. Nah, sedangkan kalau harganya ingin melakukan pembelian di sini itu harga saham itu berada di bawah, dari nilai intrinsik atau yang berada pada garis merah ini ya tadi teman-teman. Nah, di sini kita baru bisa melakukan posisi untuk melakukan pembelian. Nah, pada margin of safety di berapa sih baru kita bisa menentukan pembelian? Sabar, nanti akan saya jelaskan kembali lagi di slide selanjutnya. Nah, sebenarnya konsep dari margin of safety ini hampir sama sih ya teman-teman, seperti ibaratnya kalian kayak membeli suatu barang diskon. Khususnya kayaknya kalau cewek-cewek nih ya kayak gitu istilahnya sangat hobi banget dan sangat suka banget nih biasa nih kalau dengar kata diskon kayak gitu istilahnya. Oke, mungkin biar lebih menarik saya kasih mark tanda deh yang kata diskonnya ini, kan biasa cewek-cewek ini sangat suka banget yang namanya diskon. Saya kasih tanda merah deh diskonnya. Oke, nah asumsinya seperti ini teman-teman, maksudnya dari konsep dari margin of safety. Kalau misalkan sebagai contoh kayak gini, misalkan seperti ini. Tadi misalkan di sini Mbak Retno ditawari sama pacarnya, misalkan di sini Mas Robi. Retno, ini saya punya es krim nih, misalkan ya saya ambil contoh misalkan es krim Magnum. Beli dong es krim Magnum saya di sini misalkan di harga 20.000. Nah, sedangkan Mbak Retno tahu nih misalkan harga pasaran es krim Magnum di sini itu misalkan di harga di 15.000. Nah, kan berarti kan di sini Mbak Retno itu pasti bakalan memikirkan kan kayak gitu istilahnya. Ngapain gue beli es krim Magnum gitu di harga 20.000? Toh kalau gue beli sendiri di minimarket kayak gitu harganya kan pasti bisa lebih murah kayak gitu, harga di 15.000. Nah, jadi di sini tuh maksudnya tadi yang di harga 15.000 itu teman-teman. Nah, nilai 15.000 itu di sini itu nilai dari intrinsic value-nya ini, seperti itu, atau nilai harga wajarnya, seperti itu. Sebagai contoh kayak tadi, harga wajar es krim Magnum itu di kisaran 15.000. Nah, sedangkan garis hitam yang berada atau harga pasarnya di sini yang berada di atas dari garis merah ini, nah itu sebagai contoh kayak tadi yang ditawarkan oleh Mas Robi kepada Mbak Retno. Harga suatu produk kayak gitu. Sebagai contoh di sini tadi saya ambil contoh misalkan es krim Magnum di harganya misalkan 20.000. Nah, kan nilai 20.000 itu kan berada di atas dari nilai harga wajar ya kan, karena tadi Mbak Retno tahu harga wajar es krim Magnum itu di 15.000 rupiah, berarti ya di sini yang Mbak Retno nggak mau kayak gitu bakalan membeli es krim Magnum yang ditawarkan tadi Mas Robi, seperti itu teman-teman. Nah, lalu misalkan kebetulan di sini Mbak Retno punya pacar lagi nih. Ternyata misalkan Mbak Retno punya pacar Mas Alan kayak gitu. Mas Alan misalkan di sini nawarin ke pacarnya Mbak Retno, sayang, atau Mbak Retno kayak gitu istilahnya, aku nih punya es krim Magnum nih kayak gitu. Aku jual deh ke kamu misalkan di harga 7.000 rupiah. Mau nggak kayak gitu? Nah, pastikan kalau misalkan kalian atau Mbak atau Masnya di sini menjadi Mbak Retno kan, misalkan kalian lagi butuh banget es krim Magnum tersebut kan, berarti kan kalian pasti berpikir bakalan langsung sikat kan kayak gitu, langsung membelikan es krim Magnumnya tersebut ditawarin di harga 7.000, karena kalian tahu harga pasarannya itu di kisaran
Rp15.000 kayak gitu. Asumsinya sama ya seperti tadi. Seperti tadi yang ditawarin Mas Alan, harga es krim Magnumnya di harga Rp7.000. Nah, harga Rp7.000 ini kan berada di bawah dari harga pasar kan. Harga wajarnya di sini kan tadi es krim Magnumnya kan harga wajar itu yang berada dari garis nilai intrinsik ini ya. Nah, harga wajar itu misalkan di Rp15.000. Rp15.000 itu kan berada di atas daripada harga es krim Magnum yang ditawarkan tadi Mas Alan. Nah, berarti kan asumsinya berarti harga es krim Magnum itu yang ditawarkan Mas Alan itu cukup murah ya jika dibandingkan dengan Mbak Retno ingin membeli langsung ke minimarket ya. Otomatis kalau misalkan kalian menjadi Mbak Retno ya pasti kalian bakalan langsung melakukan pembelian es krim Magnum tersebut. Misalkan kebetulan kalian lagi membutuhkan es krim Magnum tersebut teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi asumsinya konsep dari margin of safety itu ibaratnya kayak kalian membeli barang semurah mungkin kayak gitu, mendapatkan barang itu berada benar-benar murah banget di bawah dari harga pasaran atau harga wajarnya atau harga dari nilai intrinsiknya kayak gitu. Nah, contohnya kayak tadi es krim Magnum di sini nilai intrinsiknya itu atau harga wajar itu di kisaran 15.000. Ditawarin di harga yang lebih murah ya kalian sikat. Kalau harganya melebihi dari harga wajar ya nggak usah kalian beli kan kayak gitu istilahnya ya. Lebih baik kalian mencari alternatif yang lainnya yang harganya lebih murah kan seperti itu. Kan sama seperti prinsip ekonomi kan seperti itu teman. Nah, teman-teman, poin selanjutnya di sini dijelasin bahwa semakin besar dari batas keamanan atau nilai dari margin of safety, maka akan semakin membuat kita tenang. Kenapa? Karena di sini nilai tersebut masih menjamin kita untuk untung. Maksudnya kenapa sih di sini? Jadi kalau misalkan kalian membeli sahamnya tersebut atau membeli barang atau produk di sini benar-benar di harga murah ya, asumsinya di sini ya, kalau misalkan harga sahamnya tersebut turun, otomatis turunnya di sini nggak bakalan benar-benar anjlok banget kayak gitu istilahnya. Dan biasanya sih kalau harga saham sudah terendah banget, biasanya nanti pasti bakalan cenderung kembali lagi menjadi naik gitu teman-teman. Asumsinya sih ya ibaratnya kayak kalian benar-benar membeli barang itu ya benar-benar semurah mungkin itu baru kalian melakukan pembelian suatu barang seperti itu atau dari suatu instrumen investasi. Mungkin biar lebih gampang saya kasih contoh ya kayak tadi ya teman-teman. Sebagai contoh kan tadi kan di sini Mbak Retno tahu harga pasaran es krim Magnum misalkan di Rp15.000, misalkan berada pada garis nilai intrinsik ini ya, berada pada kisaran 15.000. Sedangkan di sini harga es krim Magnumnya di pasaran itu 15.000, sedangkan ditawarin oleh tadi pertama oleh Mas Robi di harga 20.000, nggak mau dong pasti Mbak Retno karena harganya itu kan berada di atas. Nah, sedangkan tadi ditawarin misalkan sama Mas Alan itu di harga misalkan di sini tadi di harga 7.000. Nah, 7.000 tersebut kan berarti kalau harga wajarnya di kisaran 15.000 kan berarti kan hampir diskon setengahnya ya atau diskon 50% ya teman-teman kan kayak gitu istilahnya. Berarti kan di sini ibaratnya kan kalau misalkan Mbak Retno nggak mau makan tuh es krim Magnum dan mau menjualnya lagi tuh es krim Magnum di harga 15.000 ya Mbak Retno masih mendapatkan untung seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana misalkan ternyata di sini tadi misalkan Mas Alan nawarin di harga 7.000, ternyata ada lagi yang lebih murah misalkan di sini ditawarin oleh Mas Danis. Kebetulan misalkan di sini Mbak Retno punya pacar lagi gitu misalkan Mas Danis kayak gitu istilahnya. Danis tuh nawarin ke Mbak Retno, gue punya es krim Magnum nih, misalkan gue beli harganya emang lebih agak mahal sih, tapi gue lagi butuh duit nih kayak gitu istilahnya. Nih gue jual nih es krim Magnum gue lagi nggak pengen banget kan kayak gitu istilahnya. Gue jual nih di harga 5.000. Nah berarti kan harga es krim Magnumnya Mas Danis ini kan lebih rendah ya kan teman-teman dibandingkan dengan es krim Magnumnya tadi Mas Alan di harga Rp7.000 tadi kan. Berarti kan asumsinya berarti kan di sini kan ibaratnya kan kalau semakin rendah kan berarti diskon yang didapatkan Mbak Retno itu jauh lebih tinggi lagi kan teman-teman. Kan kalau tadi misalkan di sini tadi Mas Alan itu diskonnya 50% kan dari 7.000 dibandingkan dengan harga 15.000 kan sekitaran 50% kan. Nah, sedangkan kalau harga 5.000 kan jauh lebih rendah lagi kan ya mungkin diskonnya hampir sekitaran 70% kayak gitulah teman-teman. Ya berarti kan ya pasti otomatis ya Mbak Retno mungkin bisa jadi aja sikat dari es krim Magnum yang ditawarkan oleh Mas Danis seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman sama ya seperti tadi yang saya jelasin, jika mendapatkan harga tawar suatu instrumen atau misalkan di sini suatu barang atau produk lebih murah kan berarti kan
ibaratnya ya batas keamanan kita semakin besar. Ibaratnya ya kayak tadi, harga barangnya tuh ya memang benar-benar murah banget kayak gitu, istilahnya ya benar-benar di bawah banget ya harga dari pasaran, dan ibaratnya diskon yang kita dapatkan tuh lebih besar lagi kayak gitu istilahnya. Dan di sini dengan menggunakan konsep dari margin of safety, kita nggak perlu pusing-pusing banget untuk melihat pergerakan harga saham harian kayak gitu. Nah, jadi di sini ya kita bisa menentukan tadi di harga berapa sih harga melakukan pembelian, dan di harga berapa kita bakalan melakukan penjualan suatu saham perusahaan. Nah, untuk penjualannya sama seperti tadi yang saya jelasin ya, tinggal kita lihat aja harga wajarnya itu atau harga intrinsiknya. Misalkan di sini tadi di harga wajarnya di kisaran Rp15.000. Nah, ternyata misalkan harga sahamnya di sini udah di kisaran 14.000. Boleh kan, ini kan udah mendekati kan di harga 15.000, atau kalau enggak misalkan di sini harga sahamnya udah melewati di harga 20.000, ya terserah kalau kalian ingin mau melakukan penjualannya silakan, atau kalian ingin keep kembali ya nggak masalah, itu ya tergantung dari keputusan kalian. Kalau saya sih biasanya sudah mendekati dari nilai dari intrinsic value atau harga wajar suatu saham, di sini ya saya bakal melakukan penjualan seperti itu teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk menentukannya? Berapa sih nilai diskon atau nilai dari margin of safety yang bisa saya tentukan? Nah, biasanya sih teman-teman saya menentukan dari nilai margin of safety itu untuk perusahaan-perusahaan yang sangat liquid. Di sini itu perusahaan-perusahaan yang sangat liquid saya berikan diskon itu sebesaran 25%. Namun untuk perusahaan-perusahaan yang kurang liquid, di sini saya kasih batasan untuk perusahaan yang kurang liquid di sini. Apabila saya ingin melakukan pembelian saham suatu perusahaan di sini, apabila nilai margin of safety-nya mulai masuk di 35%, baru saya akan melakukan pembelian saham perusahaan tersebut. Kalau nilainya itu jauh lebih besar lagi, nilai margin of safety-nya misalkan 40% atau 50%, ya sangat bagus banget kan. Asumsinya berarti di sini ya harganya itu sedang benar-benar terdiskon lebih besar dibandingkan dengan harga wajarnya. Seperti itu teman-teman. Nah, rumusnya dari margin of safety seperti ini ya teman-teman. Intrinsic value atau nilai dari intrinsic value-nya itu berapa, dikurangin dengan harga saham saat ini, dibagi dengan nilai intrinsic value atau harga wajar sahamnya. Setelah kita hitung sebelumnya di video sebelumnya tadi kan kita sempat juga ngebahas mengenai perhitungan nilai intrinsic value itu bagaimana. Sudah didapatkan nilai intrinsic value-nya berapa, terus nanti dimasukkan ke rumus ini, terus habis itu nanti hasil akhirnya berapa ini, terus nanti baru dikali 100%. Nah, maka kan kita ketemukan nilai margin of safety-nya itu kisaran berapa persen, seperti itu. Oke, teman-teman, misalkan di sini saya ngambil contoh ya salah satu perusahaan. Misalkan di sini saya mau ngambil contoh perusahaan Tekim. Tekim merupakan perusahaan kimia yang bergerak di sektor industri dasar, khususnya di kertas, kayak gitu istilahnya, sektor industri kertas. Di sini kita bisa lihat untuk harga saham perusahaan Tekim hingga video ini dibuat pada tanggal 2 September tahun 2021. Di sini harga saham Tekim itu bergerak di kisaran, sebentar ya teman-teman. Harga sahamnya terakhir itu bergerak di kisaran Rp7.525 per lembar saham, teman-teman. Nah, jika dilihat sepanjang tahun dari selama 3 tahun terakhir, di sini harga saham Tekim kita bisa lihat ya, harga saham itu sempat di harga puncak atau di titik tertinggi itu di harga kisaran 16 sampai 17 ribu rupiah. Nah, harga sahamnya sekarang itu berada di kisaran 7.600 rupiah, seperti itu teman-teman. Terus kebetulan tadi kan kita sudah mengetahui bahwa saham perusahaan Tekim di sini tuh harga sahamnya di kisaran sahamnya terakhir di kisaran Rp7.600. Nah, coba kita sekarang hitung kalau misalkan di sini kebetulan setelah saya evaluasikan, setelah saya nilai, saya hitung valuasinya ternyata perusahaan Tekim misalkan di harga Rp10.000 nilai valuasinya teman-teman. Nah, sedangkan harga sahamnya sekarang terakhir saat ini itu di kisaran 7.550 kayak gitu istilahnya. Nah, berapa sih harga saham Tekim gitu? Mungkin biar gampang saya tulis di harganya Tekimnya itu di 7.600 ya teman-teman.
Nah, teman-teman, untuk rumus margin of safety kan tadi nilai dari intrinsik dikurangi harga saham dibagi sama nilai intrinsik dikali sama 100%. Nah, tadi kan kita sudah dapatkan ya teman-teman, untuk nilai intrinsiknya itu di harga 10.600. Setelah saya evaluasikan, terus saya kurangin dengan harga sahamnya, tadi kita bisa lihat di harga 7.600 dibagi dengan nilai intrinsik. Oh, ternyata setelah dihitung nilai dari margin of safety perusahaan ini sebesar 28,30%, atau saya bulatkan menjadi tanpa desimal sebesar 28%. Nah, berarti kan di sini saham dari perusahaan Ciwi Kimia di sini itu asumsinya margin of safety-nya 28%. Nah, jika kita bandingkan dengan data yang tadi saya sempat jelaskan, teman-teman kan kayak gitu, kalau misalkan perusahaannya di sini apabila perusahaannya itu kurang liquid, maka margin of safety-nya di sini harus minimal sebesar 35%. Nah, jika kita bandingkan, berarti harga saham perusahaan Techkim di sini itu belum layak untuk kita investasikan kalau margin of safety-nya sebesar 28%. Nah, lalu berapa sih harga saham yang pas apabila kita ingin investasikan dengan hasilnya itu sebesar minimal harus 35%. Misalkan saya asumsikan di sini harga sahamnya itu di kisaran misalkan di 6.500. 6.500, maka akan didapatkan hasilnya itu sebesar 10.600 dikurangin 6.500, maka dapatkan hasilnya itu 4.100. 4.100 dibagi dengan 10.600, maka akan dapatkan hasilnya itu sebesar margin of safety-nya 38,67%. 38,67%, atau kita bisa bulatkan itu sebesar 38%. Nah, berarti nilai margin of safety yang baru boleh kita investasikan itu apabila harga sahamnya itu di kisaran 6.500 ke bawah, seperti itu. Oke, teman-teman, itu tadi ya tata cara untuk menghitung dari nilai margin of safety. Jadi, asumsinya kita bisa buat kesimpulan bahwa margin of safety itu ibaratnya kita membeli saham suatu perusahaan atau instrumen-instrumen investasi lain yang benar-benar harganya itu sedang diskon, seperti itu. Asumsinya sama aja ya teman-teman, seperti kalian membeli barang pada saat diskon. Sebagai contoh, misalkan di sini ada diskon sebesar 90% pada saat musim panas, seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan kebetulan misalkan di sini Mbok Putri, misalkan kebetulan dia ada sale gitu, sale diskon baju untuk musim dingin, namun di sini diskonnya itu pada musim panas, diskonnya itu sebesar 90%. Nah, otomatis yang Mbak Putri bakalan langsung sikat kan, kayak gitu istilahnya. Nah, nanti kan bisa jadi baju-baju tersebut bisa digunakan pada saat musim dingin, karena nanti kalau dia baru melakukan pembelian pada saat musim dingin kan otomatis ya harganya itu ya gak bakalan dapat harga diskon lagi kan, kayak gitu. Pasti bakalan harganya mendapatkan harga yang cukup tinggi, seperti itu teman-teman. Mbak Putri di sini cukup banyak banget membeli baju-bajunya tersebut kan, gitu istilahnya kan. Asumsinya kalian membeli barang pada saat diskon itu harusnya kalau misalkan kalian beli pada harga normal bisa mendapatkan satu barang, namun pada saat harga diskon di sini ya kalian bisa mendapatkan 2 atau lebih banyak barang yang kalian dapatkan jika dibandingkan beli dengan harga normal, seperti itu teman-teman. Oke, jadi sedikit pepatah dari Warren Buffett ya teman-teman. Membeli saham perusahaan itu di sini bukan hanya melihat dari pergerakan harga sahamnya saja, namun kita juga harus menganalisis dari bisnis perusahaan ini. Sama seperti kemarin kan kita juga sempat menganalisis ya gitu, bagaimana cara-cara memilih perusahaan yang bagus dan bagaimana cara untuk menentukan harga saham yang layak untuk kita lakukan pembelian suatu saham perusahaan. Oke teman-teman, itu tadi ya penjelasan mengenai margin of safety, bagaimana tata cara untuk kalian menentukan keputusan untuk melakukan pembelian ataupun penjualan suatu saham perusahaan. Semoga materi-materi yang saya sampaikan saat ini mengenai margin of safety dan beberapa materi-materi yang sebelumnya saya sampaikan bermanfaat ya untuk kalian, kan kayak gitu istilahnya. Ya mungkin pada saat sekarang kalian kuliah mungkin ya belum terlalu bermanfaat banget sih ya, tetapi nanti seenggaknya kalau pada saat kalian sudah bekerja kayak gitu ya, semoga materi yang saya sudah sampaikan atau saya berikan bekalnya sekarang kepada kalian itu pastinya bermanfaat banget, kayak gitu istilahnya. Ya semoga bermanfaat, semoga sehat selalu ya kalian dimanapun berada, semangat dalam aktivitasnya, dan sampai jumpa kembali lagi pada video selanjutnya teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan. Di sini
kami akan membahas sedikit tentang valuasi saham dengan metode DCF. Sebelumnya, apa itu DCF? DCF kependekan dari Discounted Cash Flow, merupakan salah satu metode untuk menghitung prospek pertumbuhan suatu instrumen investasi dalam beberapa waktu ke depan. DCF ini konsepnya didasarkan pada pemikiran bahwa jika kita menginvestasikan dana tadi akan tumbuh sebesar sekian persen atau sekian kali lipat setelah beberapa tahun. Disebut DCF atau arus kas yang terdiskon karena cara menghitungnya dengan mengestimasikan atau memperkirakan arus dana di masa mendatang untuk kemudian di-cut atau dipotong dan menghasilkan nilai dana tersebut di masa sekarang. Nah, untuk jenis instrumen investasinya, kami mengambil saham dari PT Jaya Real Property Tbk dengan kode saham JRPT. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 25 Mei tahun 1979 dan mulai beroperasi pada tahun 1980. Pertama kali IPO atau Initial Public Offering atau dalam bahasa Indonesia disebut penawaran umum perdana saham pada tanggal 29 Juni tahun 1994. Untuk keuangan JRPT terbilang sangat baik, terutama jika dilihat dari rasio-rasio keuangannya. Untuk DER atau Debt to Equity ratio-nya sebesar 0,50 kali dan ROE atau Return of Equity-nya sebesar 12,79%. Untuk total aset sebesar 11,35 triliun dengan total kewajiban 3,7 triliun. Untuk laba dari JRPT sendiri terus meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2018. JRPT sempat mengalami penurunan sebesar 0,07 triliun. Selebihnya, perusahaan JRPT sudah baik dilihat dari segi labanya. JRPT bergerak dalam sektor ini pastinya tidak sendirian. Ada beberapa perusahaan pesaingnya juga seperti Pakuwon Jati, Metropolitan Land, dan Ciputra Development. Untuk PT Pakuwon Jati Tbk ini mengembangkan real estate yang berfokus di Jakarta dan Surabaya. Portofolio utamanya mencakup pengembangan retail, residensial, komersial, dan perhotelan. Sedangkan PT Metropolitan Land Tbk yang sama-sama bergerak di sektor ini berfokus di Jabodetabek dan Bali. Kegiatan utama usahanya meliputi pembebasan tanah, pengembangan real estate, persewaan, hotel, dan penjualan tanah berikut bangunan rumah dan ruko, serta melakukan investasi pada entitas anak. Dan PT Ciputra Development Tbk bergerak dalam bidang pengembangan dan penjualan real estate, apartemen, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, dan fasilitas dan penyediaan layanan terkait dengan perancangan, pengembangan, dan pemelihara fasilitas perumahan. Untuk MOS atau Margin of Safety, di antara keempat perusahaan sesektor ini, yang paling tinggi adalah Pakuwon. Setelah Pakuwon disusul Jaya Real Property, Ciputra Development, dan terendah itu Metropolitan Land. Sebenarnya keempat perusahaan ini sudah sangat baik. Nah, karena bagus-bagus semua, kita lihat dari sisi keuangan perusahaannya. Yang pertama, ROE atau Return of Equity. Dan yang paling tinggi itu milik Jaya Real Property, disusul oleh Pakuwon, Metropolitan, dan Ciputra Development. Selanjutnya ada DER atau Debt to Equity ratio. Yang paling rendah itu milik Jaya Real Property, kemudian disusul oleh Medland, Pakuwon, dan Ciputra Development. Dari keempat perusahaan ini sebenarnya layak semua untuk diinvestasikan. Hanya saja yang lebih mendominasi analisis tadi milik Jaya Real Property. Walaupun di tahun 2018 ada penurunan pendapatan, itu tidak masalah. Karena di tahun-tahun sebelumnya terus mengalami kenaikan
Jadi, kami lebih menyarankan Jaya Real Property untuk diinvestasikan. Berikut ini merupakan profil dari PT Jaya Real Property Tbk. Selamat menyaksikan. Jaya Exchange. Bintaro Jaya Exchange Mall atau BXC Mall, pusat perbelanjaan terbaru di Jakarta Selatan, menghadirkan konsep yang unik. Sebagai super blok seluas 25 hektar yang dikembangkan oleh PT Jaya Real Property Tbk, pusat gaya hidup ini hadir dengan beberapa gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, kondominium, dan hotel prima. Pengembangan Bintaro Jaya Exchange mengacu kepada konsep eco-community atau ekologi community yang mengedepankan dan mendorong gaya hidup ramah lingkungan baik dalam pengembangan fisik maupun lingkungan sosial melalui aktivitas masyarakat Bintaro Jaya. Jaya Imperial Park adalah manifestasi dari Jaya Real Property untuk menciptakan hunian eksklusif di kawasan Tangerang Utara. Jaya Imperial Park berdiri sejak 2013. Jaya Imperial Park memiliki luas lahan potensial sekitar 85 hektar. Jaya Imperial Park menyasar kalangan menengah ke atas dengan penghasilan 15 juta sampai 30 juta per bulan, dengan harga jual rumah 386 jutaan sampai 1 miliar. Apartemen Emerald Bintaro. Apartemen Emerald Bintaro merupakan produk hunian vertikal yang dikembangkan oleh pengembang terkemuka PT Jaya Real Property yang terletak di kawasan strategis dengan luas pengembangan mencapai lebih dari 2,9 hektar. Dalam master plan akan dibangun sebanyak 7 tower apartemen. Apartemen Emerald Bintaro juga memiliki akses yang mudah ke berbagai macam fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, dan perkantoran. Apartemen Emerald Bintaro menjadi salah satu pilihan terbaik dan tepat bagi Anda yang menginginkan hunian yang nyaman dan ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau. Universitas Pembangunan Jaya. Universitas Pembangunan Jaya adalah sebuah perguruan tinggi swasta di daerah Bintaro yang berdiri pada tahun 2011 dan didukung oleh kelompok usaha Pembangunan Jaya. Hadir dengan berbagai jurusan seperti akuntansi, manajemen, ilmu komunikasi, psikologi, desain komunikasi visual, desain produk industri,
teknik informatika, dan arsitektur. Melalui perjalanan yang cukup panjang, Universitas Pembangunan Jaya berhasil mengantongi izin penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tahun 2011. Berbekal moto integrity, profesionalisme, dan entrepreneurship, UPJ adalah salah satu rumah belajar di mana mahasiswanya dapat menimba ilmu dan mengembangkan diri untuk menjadi insan berintegritas, profesional, kreatif, inovatif, dan berjiwa entrepreneur. RSPI Bintaro Jaya berlokasi di CBD Emerald Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya dibangun di atas lahan seluas 12.600 meter persegi dengan area bangunan seluas 34.000 meter persegi. Mulai beroperasi pada bulan April 2017, Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya mengedepankan rangkaian inovasi untuk memastikan layanan kesehatan kelas 1, termasuk penggunaan teknologi medis terbaru dan sistem informasi yang paperless. Pondok Indah Bintaro Jaya juga diperkuat oleh dokter spesialis dan konsultan yang dapat menangani pasien dengan kebutuhan khusus yang sangat spesifik, serta tenaga medis pendukung lain yang cakap dan berpengalaman. In investing, margin of safety refers to purchasing stock in a company only when the market value of those shares is below the intrinsic value of the company. In other words, the margin of safety equals the intrinsic value minus the lower market value. Buying below the margin of safety minimizes the risk to the investor. Margin of safety is usually expressed as a percentage and calculated as margin of safety equals 1 minus current stock price divided by intrinsic stock price. So if an investor is considering buying ABC Company's stock and ABC's current stock price is $20, but the investor thinks it has an intrinsic value of $25 per share, the margin of safety is ABC margin of safety equals 1 minus $20 divided by $25 equals 20%. Benjamin Graham, who is known as the father of value investing and was a mentor to Warren Buffett, first proposed the margin of safety concept. Implicit in margin of safety is the assumption that an investor can make an accurate prediction of a company's intrinsic value. The process for determining a company's intrinsic value is often based on a highly detailed analysis of a company's assets and future earnings. Still, the method involves making predictions of future earning and other assumptions that may not come true.